Mereka disuruh tanda tangan, tidak dijelaskan, tidak dibacakan. Katanya cuma administrasi. Tanda tangan tanpa penjelasan bukan persetujuan. Beberapa minggu kemudian, tanda tangan itu berubah jadi persetujuan resmi. Lengkap dengan nama mereka sendiri. Warga bingung, aparat desa tenang. Sampai satu mobil putih berhenti di balai desa. Kalau kalian pernah mengalami hal serupa, disuruh tanda tangan tanpa tahu isinya, tulis di komentar, kalian nonton dari kota mana. Karena hari itu, kertas-kertas mulai bicara. Dan beberapa orang mulai panik. Balai desa hari itu tidak ramai, tapi terasa penuh. Bukan oleh suara, melainkan oleh ketegangan yang duduk rapi di bangku-bangku plastik. Warga datang satu persatu, dipanggil bukan lewat pengeras suara, melainkan lewat bisik dari mulut ke mulut. Seolah ini bukan urusan publik, tapi rahasia kecil yang tak boleh terlalu terang. Di atas meja panjang, tergeletak map coklat lusuh. Isinya kertas-kertas putih yang terlihat bersih, terlalu bersih untuk ukuran dokumen desa. Tidak ada kop surat jelas, tidak ada judul. Yang ada hanya kolom nama, tanda tangan, dan tanggal yang masih kosong. Kosongnya rapi, kosongnya niat. "Ini apa, Pak?" tanya seorang ibu setengah baya. Suaranya pelan, seperti takut menabrak udara. Seorang aparat desa tersenyum tipis, senyum yang sudah dilatih bertahun-tahun. "Ini administrasi aja, Bu, biar data ibu lengkap." Lengkap untuk apa tidak dijelaskan. Dan anehnya, tak ada yang berani bertanya lebih jauh. Di desa itu bertanya sering dianggap lebih berbahaya daripada salah. Warga disodoli pulpen. Tintanya hitam, ujungnya agak seret. Seperti sengaja dibiarkan agar tanda tangan terlihat berat. Beberapa warga ragu, menoleh ke kanan-kiri, mencari wajah lain yang bisa dijadikan sandaran keberanian. Tapi yang mereka temukan hanya wajah-wajah serupa, bingung, patuh, dan lelah. "Kalau nggak tanda tangan, nanti ribet urusannya," kata aparat itu lagi, masih dengan senyum yang sama. Senyum yang kali ini terasa seperti ancaman kecil yang dibungkus plastik. Seorang buruh harian, tangannya kapalan, memegang pulpen agak lama. "Ini bukan buat apa-apa kan, Pak?" "Ah, jangan mikir macem-macem," jawab cepat. "Terlalu cepat. Ini buat kebaikan warga juga." Kalimat itu terdengar indah, terlalu indah untuk tidak dicurigai. Tapi lagi-lagi tak ada yang berani mengorek. Di desa itu, kata kebaikan sering dipakai seperti karpet, menutupi lantai yang retak. Satu persatu tanda tangan tercoat di atas kertas. Ada yang gemetar, ada yang terburu-buru, ada juga yang asal jadi. Tak satu pun diberi salinan, tak satu pun diminta membaca. Seolah membaca bukan hak, melainkan kemewahan. Yang paling ganjil tanggal dibiarkan kosong. "Ini nanti diisi belakangan," kata aparat desa ringan, seolah tanggal bisa tumbuh sendiri seperti rumput. Di sudut ruangan, seorang warga tua berbisik pelan, hampir tak terdengar. "Kenapa nggak dijelasin dari tadi?" Tak ada yang menjawab, bukan karena tak mau, tapi karena semua tahu jawabannya. Karena tak perlu dijelaskan jika yang dihadapi sudah terbiasa diam. Hari itu semua sudah tanda tangan, tapi tak satu pun tahu persetujuan macam apa yang baru saja mereka berikan. 2 minggu setelah tanda tangan itu, desa kembali ke rutinitasnya. Orang-orang tetap berangkat subuh, pulang sore dengan badan pegal dan pikiran kosong. Hampir semua sudah melupakan kertas putih yang dulu mereka coret tanpa membaca. Hampir semua. Sampai surat itu datang. Amplop coklat tanpa salam dibagikan ke beberapa rumah. Isinya bukan undangan, bukan bantuan, tapi pemberitahuan. Bahasanya rapi, dingin, dan terlalu yakin. Tertulis jelas bahwa warga telah menyetujui sebuah program desa. Program yang tak pernah mereka dengar. Program yang katanya sudah melalui musyawarah dan persetujuan bersama. Seorang warga membaca surat itu sambil mengernyit. "Setuju apanya?" gumamnya. Di bagian bawah surat tercetak daftar nama, lengkap, rapi, dan di sampingnya fotokopi tanda tangan. Tanda tangan yang mereka kenali. Tanda tangan yang dulu dibuat sambil berdiri, sambil bingung, sambil takut dibilang ribet. Barulah saat itu, kertas kosong itu seperti hidup kembali, hidup dan mulai menggigit. Warga berdatangan ke balai desa, bukan ramai tapi berkelompok kecil, datang dengan emosi yang masih dijaga, seperti api kecil yang belum dikipasi. Mereka bertanya pelan, sopan, seperti orang yang masih berharap ini cuma salah paham. "Pak, ini maksudnya apa?" "Itu kan sudah disepakati," jawab aparat desa sambil membuka map. Map coklat itu kembali muncul, dibuka perlahan seperti pameran kecil. Di dalamnya, kertas-kertas yang dulu kosong kini penuh tulisan, judul, pasal, bahkan stempel. Lengkap, terlalu lengkap untuk sesuatu yang katanya cuma administrasi. "Ini tanda tangan ibu kan?" kata aparat itu sambil menunjuk. Ibu itu terdiam. Ia mengenali goresannya sendiri. Tapi ia juga tahu, ia tak pernah membaca satu kalimat pun di kertas itu.
Kami nggak pernah rapat, celetuk seorang warga lain nadanya mulai naik. Aparat desa menghela napas pendek, seperti orang yang sedang mengajari anak kecil. Rapat itu ada, cuma mungkin Bapak Ibu lupa. Lupa, kata itu melayang ringan, tapi rasanya berat. Seolah ketidaktahuan warga bukan akibat, melainkan kesalahan mereka sendiri. Desa mulai berisik, bukan dengan teriakan, tapi dengan bisik-bisik. Warung kopi jadi pusat diskusi dadakan. Nama aparat desa disebut pelan, tapi berulang. Ada yang mulai sadar, ada yang mulai marah. Ada pula yang masih menyangkal, karena mengakui berarti menerima, bahwa mereka telah ditipu dengan sopan. Yang paling menyakitkan bukan isi programnya, tapi cara ia lahir, dari tanda tangan yang dikumpulkan tanpa penjelasan, dari rasa takut yang dimanfaatkan, dari kalimat buat kebaikan yang ternyata punya catatan kaki panjang. Seorang buruh yang dulu ragu menandatangani, kini menggenggam tangan. Kalau ini sah berarti bodoh dong kita? Tak ada yang menjawab, karena pertanyaan itu terlalu jujur. Di balai desa, aparat mulai defensif. Nada bicara mengeras, senyum menghilang. Mereka bersembunyi di balik kalimat prosedural, seolah hukum bisa dipakai sebagai payung meski hujan berasal dari atap sendiri. Namun satu hal mulai jelas bagi warga. Tanda tangan itu bukan akhir, tapi awal. Awal dari keputusan yang tak pernah mereka buat. Awal dari sesuatu yang lebih besar dari sekedar administrasi. Dan di desa itu, ketika kertas mulai berbicara lebih keras dari manusia, biasanya akan ada yang datang untuk mendengarkan. Pagi itu tidak ada spanduk, tidak ada sambutan, tidak ada aba-aba. Mobil SUV putih berhenti tepat di depan balai desa, mesinnya dimatikan pelan, seperti sengaja agar semua orang sadar. Yang datang tidak butuh perhatian, tapi jawaban. Beberapa aparat desa berdiri kaku. Ada yang pura-pura sibuk merapikan berkas, ada yang mendadak rajin menyapu halaman. Kesibukan dadakan selalu menjadi tanda pertama dari kepanikan yang tertib. KDM masuk tanpa banyak kata. Tidak membawa amarah, hanya membawa waktu. Dan itu justru lebih menakutkan. Ia duduk, membuka map tipis, lalu mengangkat kepala. Dokumen persetujuan warga, katanya singkat. Satu map kalkulat disodorkan. Map yang sama, legam di sudut-sudutnya, seolah sudah terlalu sering berpindah tangan. KDM membukanya pelan, membaca tanpa ekspresi. Jarinya berhenti di kolom tanda tangan, lalu di halaman berikutnya, lalu berikutnya lagi. Ini ditandatangani kapan? Tanyanya. Beberapa minggu lalu, Pak. Jawab seorang aparat. Suaranya rapi, terlalu rapi. Di mana musyawarahnya? Ada jeda. Jeda yang terlalu panjang untuk sebuah pertanyaan sederhana. Di balai desa juga, Pak. KDM mengangguk kecil. Notulen rapatnya? Map lain dibuka. Kertas-kertas disusun terburu-buru. Ada judul rapat, ada daftar hadir, ada tanda tangan. Semuanya ada, lengkap. Seperti kue ulang tahun yang terlihat cantik, tapi rasanya hambar. KDM membaca lagi. Lama. Terlalu lama untuk ukuran orang yang sudah tahu apa yang ia cari. Ini agenda rapatnya, katanya sambil mengetuk satu halaman. Dibuat setelah tanggal tanda tangan. Ruangan mendadak sunyi. Sunyi yang bukan tenang, tapi waspada. Seorang staf mencoba tersenyum. Mungkin salah ketik, Pak. Salah ketik. Ulang KDM pelan. Di 3 halaman. Ia menutup map itu. Bukan dengan keras, tapi cukup tegas untuk terdengar seperti palu kecil. Warga mulai berdatangan. Tidak dipanggil, tapi merasa perlu hadir. Mereka berdiri di belakang, tidak ribut, hanya memperhatikan. Untuk pertama kalinya, mereka melihat kertas-kertas itu dibaca oleh orang yang tidak menganggapnya suci. Siapa yang menjelaskan isi dokumen ini ke warga? Tanya KDM. Tak ada yang langsung menjawab. Siapa? Ulangnya, nada masih sama. Seorang aparat mengangkat tangan setengah. Kami jelaskan garis besarnya, Pak. Garis besar yang mana? Bahwa ini untuk kepentingan desa. KDM menoleh ke warga. Apakah ada yang dijelaskan isi pasalnya? Warga saling pandang. Beberapa menggeleng. Pelan tapi serempak. Gerakan kecil yang justru terasa besar. KDM menarik nafas. Tanda tangan tanpa penjelasan. Katanya, lebih ke dirinya sendiri. Lalu dipakai sebagai persetujuan. Ia berdiri. Bukan gaya dramatis, tapi cukup untuk membuat semua mata ikut berdiri. Lanjutnya, ini bukan administrasi, ini manipulasi. Kata itu jatuh bersih, tanpa hiasan. Tidak perlu ditinggikan karena faktanya sudah lebih keras. Aparat desa mulai gelisah. Ada yang memegang map terlalu erat, ada yang berkali-kali membenahi kerah baju. Di hadapan data, kebiasaan berkelit terasa sangat manusiawi dan sangat sia-sia. KDM menutup pertemuan singkat itu dengan satu kalimat. Semua dokumen ini kami amankan. Proses lanjut. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorak, tapi di wajah warga, untuk pertama kalinya, ada sesuatu yang bergerak pelan. Harapan. Karena hari itu, kertas-kertas yang selama ini dipakai untuk membungkam, akhirnya dipaksa berbicara. Balai desa hari itu tidak lagi terasa seperti kantor, lebih mirip ruang tunggu keputusan. Kursi-kursi disusun rapi,
Tapi tak ada yang benar-benar duduk santai. Warga hadir lengkap, bukan karena diundang, melainkan karena akhirnya merasa perlu bicara. KDM berdiri di depan, tidak di podium, tidak di kursi kehormatan. Ia memilih berdiri sejajar. Sikap kecil yang sering diabaikan, tapi dampaknya panjang. Di hadapannya, aparat desa duduk berjajar. Wajah-wajah yang dulu percaya diri, kini tampak seperti kertas yang terlalu sering dilipat. Sekarang, kata KDM tenang, saya ingin dengar dari warga, bukan dari map. Seorang ibu maju pelan, tangannya saling menggenggam. Saya disuruh tanda tangan, dibilang buat data, gak ada bacaan, gak ada penjelasan. Apakah ada ancaman? Tanya KDM. Ibu itu ragu sejenak. Bukan ancaman langsung, Pak. Tapi katanya kalau nggak tanda tangan, nanti urusan susah. KDM mengangguk. Tekanan tidak selalu harus berteriak. Seorang buruh menyusul, suaranya lebih keras, mungkin karena sudah terlalu lama ditahan. Kami nggak pernah rapat, tapi di kertas katanya kami setuju semua. Aparat desa mulai gelisah. Salah satu dari mereka menyela, nada defensif. Warga sering lupa, Pak. Rapatkan informal. KDM menoleh perlahan. Informal tidak berarti fiktif. Kalimat itu tidak tajam, tapi tepat sasaran. Seperti pisau dapur. Sederhana, tapi cukup untuk memotong. Dokumen kembali dibuka. Kali ini bukan untuk dibaca, tapi untuk dicocokkan. Waktu tanda tangan, waktu pengetikan pasal, waktu stempel. Semua disusun berurutan. Dan di urutan itu, kebohongan terlihat tidak sinkron. Terlalu rapi untuk jujur, terlalu berantakan untuk disebut kebetulan. Pasal ini, kata KDM sambil menunjuk, memberi kewenangan penuh tanpa batas, tapi tidak satupun warga tahu. Ia menutup map itu, lalu menatap aparat desa. Kalian tidak hanya menulis keputusan, kalian mencuri persetujuan. Sarkasnya halus, tidak ada kata kasar, tapi dampaknya seperti pintu besi ditutup perlahan. Seorang staf mencoba bertahan. Semua demi kelancaran program, Pak. Program yang lahir dari tekanan biasanya tidak pernah berakhir baik. Hari itu, berita acara baru dibuat. Bukan versi desa, tapi versi kenyataan. Kesaksian dicatat, nama-nama ditulis ulang, kali ini dengan cerita, bukan sekadar tanda tangan. Warga bicara satu persatu, dan untuk pertama kalinya tidak ada yang memotong. Di akhir pertemuan, KDM menyampaikan keputusan awal. Kasus ini naik, bukan pembinaan, bukan teguran. Kalimat itu jatuh berat. Beberapa aparat menunduk, yang lain menatap kosong, seperti baru sadar bahwa kekuasaan kecil yang mereka mainkan ternyata punya konsekuensi besar. Sore itu balai desa kembali sepi, tapi berbeda dengan sebelumnya. Sunyi kali ini bukan karena takut, melainkan karena sesuatu sedang bergerak ke arah yang tidak bisa mereka hentikan. Karena saat suara warga sudah dicatat negara, tanda tangan palsu tak lagi punya tempat bersembunyi. Proses hukum berjalan tanpa gaduh. Tidak ada panggung, tidak ada drama air mata. Yang ada hanya berkas-berkas yang kini dibaca utuh. Sesuatu yang dulu sengaja dihindari. Di ruang sidang, tanda tangan yang pernah dikumpulkan dengan senyum tipis kini berubah fungsi. Bukan lagi alat legitimasi, melainkan bukti kejahatan. Hakim membaca runtutan peristiwa dengan nada datar, tanggal yang tak sinkron, musyawarah yang fiktif, tekanan halus yang sistematis. Semua terlihat sederhana, justru karena kesederhanaannya itulah ia menjadi meyakinkan. Putusan dibacakan singkat. Kepala desa dinyatakan bersalah atas penyalahgunaan wewenang dan pemalsuan proses persetujuan publik. Dua staf inti menyusul, dengan peran masing-masing yang tak lagi bisa disembunyikan di balik kata administrasi. Vonis dijatuhkan, nyata, bukan simbolik. Di luar gedung, warga tidak bersorak. Mereka berdiri biasa saja, lega tapi tidak euforia. Seolah akhirnya paham, keadilan tidak selalu datang dengan tepuk tangan. Kadang ia datang seperti hujan malam, pelan tapi meresap. Semua dokumen yang lahir dari tanda tangan itu dibatalkan. Hak warga dipulihkan. Keputusan yang dulu dipaksakan kini dinyatakan tidak sah. Untuk pertama kalinya, tanda tangan mereka diakui bukan sebagai alat, melainkan sebagai hak. KDM datang tanpa pidato panjang. Mulai hari ini, katanya singkat, tidak ada keputusan yang lahir tanpa penjelasan. Ia pergi seperti datangnya, tanpa seremoni. Tapi yang tertinggal bukan sekadar keputusan hukum, ada pelajaran yang menetap. Negara bisa hadir bukan dengan suara keras, melainkan dengan ketelitian. Di desa itu, orang-orang kembali bekerja. Bedanya, kini mereka tahu satu hal penting. Kertas tidak boleh lebih berkuasa dari manusia. Cerita ini tidak tentang tanda tangan. Ini tentang bagaimana ketidaktahuan bisa diatur, dibungkus rapi, lalu dijual sebagai persetujuan. Tentang bagaimana tekanan halus sering lebih berbahaya daripada ancaman terang-terangan. Keadilan tidak selalu gagal karena hukum lemah, tapi karena rakyat dibuat merasa tak perlu tahu.
Saat membaca dianggap merepotkan, saat bertanya dianggap melawan, disitulah penyalahgunaan tumbuh paling subur. Kasus ini mengajarkan satu hal sederhana. Hak tidak pernah lahir dari kertas kosong. Ia lahir dari penjelasan, dari persetujuan sadar, dari keberanian untuk bertanya. Dan bagi siapapun yang masih menganggap tanda tangan rakyat sebagai formalitas, ingatlah, di tangan hukum, coretan kecil itu bisa berubah menjadi vonis besar.